فسبحانك إني كنت من الظالمين. Untuk selanjutnya, nah ini yang sangat kita tunggu-tunggu ini sebenarnya. Kita akan memperkenalkan siapa pemateri kita. Mungkin sudah beredar, sudah viral, tapi kayaknya perlu dibikin kira-kira siapa. Tapi yang di rumah dan yang di sini juga belum tahu siapa. Betul. Contohnya mereka belum tahu kita juga, kita belum kenal diri. Siapa kita? Kenalkan dulu. Sebelah kanan saya Dimas, dan sebelah kiri saya juga Dimas. Jangan kaget, jangan kemana-mana karena yang satu ini akan iya, yang mengisi dan menemani kita. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama dengan kita, dan beliau merupakan pengasuh dari Rumah Sabeda dan juga seorang aktivis di Sahabat Al-Aqsa dan penulis juga, penulis buku. Kalau beliau penulis buku, kita penulis WA. Penulis WA. Dan founder dari tim Trendian, betul ya? Apa itu Trendian? Nanti beliau menyampaikan sedikit. Dan tidak perlu lama-lama lagi, saya kira sudah waktunya beliau untuk bersama dengan kita di sini. Monggo kepada Ustaz Pantan, dipersilakan. Ambil posisi yang paling nyaman di tengah. Ya. Silakan. Sudah bawa kopi semua. Ini isinya para pemuda, Ustaz. Pemuda dari lingkungan sekitar. Ini saya yang juga masih merasa sebagai pemuda, sepertinya perlu nih semacam nasihat-nasihatnya. Mas Dimas juga perlu nasihat. Untuk malam ini insya Allah kita akan membicarakan masalah kopi, dari hobi sampai ngaji, kira-kira seperti itu. Saya kira dari hobi sampai dapat bidadari. Langsung mulai semua. Jadi kata-kata terakhir langsung bikin mulai semua. Apa namanya? Sambil meeting kemudian yang terakhir lah. Insya Allah. Kayaknya sih kalau tiap pekan ada topik gratis. Nah, untuk yang masih di rumah mungkin bisa termotivasi untuk hadir. Ya, teman-teman yang masih di rumah sekarang yang kameranya mana yang tiga-tiganya aktif. Dan kelihatannya tidak hanya ini apa nih? Kopi susu gitu. Kopi gula aren plus esnya adem. Itu versi adem kalau saya suka. Versi klasik dan paling terkenal. Namanya kalau di kita nyebutnya tubruk begini. Kopi hitam. Ya, padahal ini kalau kita belajar sejarah kopi ini berasal dari Turki. Nah, ini saya dulu menganggap tubruk itu ditulis pakai K. Tubruk. Ternyata enggak. Bukan. Aslinya tulisannya pakai Q. Tubruk. Jadi ada kalau tadi saya bilang mantap itu tubruk. Dan itu berasal dari sejarah yang sangat menarik. Karena kita mengenal kopi ini ada beberapa versi, tetapi versi kopi tubruk ini sebenarnya kalau kita lihat dari asal mula kopi dibikin, itu sangat mungkin besar kemungkinan ini berasal dari ibrik. Ibrik itu satu konsep kopi. Sayangnya di sini agak barengan. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan ketemu kopi Turki yang modelnya namanya ibrik. Nah, kopi yang dibuat dengan cara sederhana yaitu kopinya ditaruh di gelas, kemudian ini air mendidih, kemudian kita curahkan. Itu sekarang menjadi standar international cupping. Jadi kalau kita mau ngecek kopinya oke apa enggak, nah itu kita ngeceknya pakai metode semacam ibrik atau tubruk ini, kemudian disebut sebagai international cupping. Jadi mungkin kapan-kapan kami kopi bikin aja cupping kopi lokal di sekitar Al-Aman. Ada Merapi, ada Merbabu, ada mana itu Temanggung juga ada ya. Temanggung.
Tadi saya pas dari Solo ketemu sama saudara, lama nggak ketemu. Saya bawa Liberica, kopi yang jenis yang berbeda. Kemudian ternyata ada kakak sepupu saya itu ada yang dari Bandung. Jadi dia menawarkan ngobrol tentang kopi-kopi yang dikembangkan oleh teman-temannya di Bandung, di Pegunungan, dan lalu saya ditawari bukan kopi Bandung malah. Jadi di tas saya itu baru ada pemberian teman saya itu kopi campuran antara Gayo Takengon, Arabica Gayo Takengon dengan yang gaya kayak ada wine-nya. Itu berapa persen? Ada persennya? Kayaknya dia nggak bilang, cuma begitu saya disajikan mencium ini ada wine-nya, tapi wine yang halal. Jadi menggunakan natural proses yang agak panjang, lalu muncul aroma dan rasa wine. Masya Allah. Jadi kita ini kaya betul dengan luar biasa. Betul. Ini kalau bicara masalah kopi saya sempat pernah mendengar bahwa kopi ini sebenarnya sejarahnya itu dari umat Islam. Yang sekarang yang terbayang kalau mungkin untuk makanya Mas waktu ada sih tokoh di tokoh di Amerika bilang kita apa ya, dia bilangnya mungkin kita nggak perlu umat Islam atau macam-macam. Maka ada yang nyindir, ya kalau gitu orang Amerika jangan minum kopi, karena kopi itu kontribusi awal dan sampai sekarang itu kebanyakan dari umat Islam. Iya. Kopi itu bahkan di dalam bahasa Inggris yang asli kita akan menemukan akar kata coffee yang kalau di bahasanya COFFEE ya, coffee itu adalah dari kata Arabic begitu tulisannya. Jadi asal kata coffee adalah dari Arabic language, bahasa Arab. Jadi konon kopi itu pertama kali ditemukan oleh seorang bernama Khalid. Di dalam naskah yang lain ada ya di belakangnya, jadi Khalidi. Maka orang Eropa, orang Amerika kadang nyebutnya Khalid ini jadi Kaldi. Jadi kalau teman-teman besok satu kali ke Vietnam ada berisi ke luar negeri atau ke Jepang, itu ada namanya kedai ini nih, namanya Kaldi Coffee, Kaldi Kaldi. Itu bukan nama pemiliknya si Kaldi, bukan. Tapi ini berarti kedai itu belajar sejarah, dia menggunakan nama orang yang dianggap pertama kali membuat secangkir minuman dari biji kopi. Namanya Khalid. Di desa mana? Di desa namanya Geisha. Makanya kalau kita beli kopi, satu di antara kopi paling mahal di dunia itu kopi Geisha. Geisha itu yang paling mahal. Iya, Sebenarnya ya bukan paling mahal, satu di antara. Konon kalau di skor itu skornya termasuk sangat bagus. Jadi kalau di dalam kopi itu ada istilah scoring dan ada istilah khusus namanya kopi Arabica. Kalau skornya 80 ke atas disebut specialty. Kopi Robusta kalau 80 ke atas disebut fine. Maka kalau kita nyebut I want specialty coffee, maka kita langsung tahu oh yang diminta adalah Arabica. No, I want to try the fine coffee please. Maksudnya berarti Robusta. Nah ini istilah-istilah yang memang unik ya. Nah menariknya Geisha ini dianggap sebagai, ini tulisannya Geisha, Gesha. Cuma saya nggak tahu apakah ini ilmu brandingnya orang sana, Panama dan sekitarnya, lalu dikasih I di tengahnya, Geisha. Sama seperti kalau di kopi-kopi teman-teman Gayo nanti ada namanya aneh-aneh dikasih nama, umpamanya Putri Gayo. Itu Putri Gayo itu artinya apa itu? Adalah begini. Nah, itu ada penamaan-penamaan yang memiliki alasan tertentu. Nah, Geisha ini adalah satu kampung atau desa yang dulunya Khalid atau Kaldi ini dianggap tinggal di situ. Geisha ini kemudian ada di satu kawasan namanya Kaffa. Kaffa. Jadi kalau ini yang muda-muda gampang nanti tanya Mbah Google. Kaffa masih ada satu provinsi sekarang di daerah Afrika. Dulu
Gesa maupun Kafah ini, Gesa ini kampungnya, Kafah ini wilayah yang lebih besar kayak provinsinya, itu mayoritas Islam. Oh ya. Termasuk Khalid ini dulu santri. Kerjaannya ngapain? Kalau malam satu di antaranya nunggu jaga malam. Khalid itu dari Gesa juga. Gesa, dari kampung Gesa. Jadi kalau dari nama, orang percaya yang pertama kali menemukan adalah Khalid ini, sang penggembala kambing. Sebenarnya dia menggembala kambing karena dia santri. Karena kita ingat hadisnya, tidak ada nabi yang tidak menjadi penggembala kambing. Maka sebagian referensi menyebut Khalid ini santri, dikasih tugas sama gurunya untuk menggembala kambing. Suatu kali dia nemuin kambingnya itu makan sesuatu. Dia penasaran, kok habis makan itu kok kelihatan lebih segar. Maka kemudian Khalid ini memperhatikan, bahasa kerennya mengobservasi. Ini kenapa ini kambing-kambing saya kok kelihatan lebih segar gitu. Wah, ternyata makan itu buah yang merah-merah. Kemudian Khalid mencoba. Ada versi dia kemudian mencoba memakannya, kok rasanya enak. Lalu kemudian suatu kali ketika dia lapor ke gurunya, itu dia bawa bijinya dan bijinya terkena api. Dan saat kecemplung di api itulah muncul bau sedap. Makanya kan kalau ini kan aroma sedapnya susah keluar nih. Kalau ini kan gampang. Kalau yang panas iya. Bau kopi itu bisa menjadi penanda kopinya bagus apa tidak. Makanya ada istilah namanya fragrance. Fragrance itu bau kopi sebelum diseduh. Sedangkan aroma itu adalah istilah untuk bau kopi setelah diseduh. Jadi bau kopi sebelum diseduh namanya fragrance. Setelah diseduh namanya aroma. Jadi saya sedang menghirup aroma kopi. Tapi kalau kita ada di situ ada bubuk kopi atau yang belum dibubukkannya namanya roasted bean gitu ya. Kok kemudian kita cium, aromanya wangi? Enggak. Fragrance-nya wangi mamanya. Karena istilah aroma untuk kopi biasanya adalah istilah yang dipakai setelah diseduh. Ya. Nanti juga sama. Kalau kita nyeruput pertama, seruputan pertama gini. Ini saya juga ikut. Itu namanya nose. Karena kan rasanya ini terpengaruh oleh hidung kita. Nah, kemudian setelah kita beberapa lama minum, tertinggal di sini namanya aftertaste atau rasa setelah itu. Oh, rasanya ada cinnamonnya, ada orange-nya, ada nongkonya, ada jeruknya gitu. Ada ya. Itu namanya aftertaste biasanya. Nah, biasanya bau sebelum diseduh, setelah diseduh, rasa diseruput pertama dan setelah yang tertinggal di sini itu sempat penanda secara mudah untuk melihat kopi ini berkualitas bagus atau tidak. Kalau ini berkualitas ya, Ya, insya Allah. Alhamdulillah yang meracik adalah adik-adik kita dari Risma juga. Alhamdulillah. Karena memang ini tekniknya aja yang agak membedakan. Jadi memang teknik penyeduhan memang itu macam-macam ya. Ada manual brewing itu memang macam-macam, saya sendiri nggak begitu menguasai, tetapi memang paling saya sukai adalah yang sejarahnya berkaitan dengan kebesaran Islam. Betul. Ngomong-ngomong masalah ini kan tanggal 16 Agustus. Jadi ada satu kata-kata sangat terkenal dari Teuku Umar. Iya. Saya bacakan nih. Tadi saya ngupload dibacakan acara kita ini di Instagram saya nih di Fatan itu. Wah, Instagram. Ya. Cuma saya bacanya bahasa Acehnya saya nggak ngerti nih. Maksudnya nggak tahu bener apa enggak. Bengah singah geutayu jeb kupi di kede melabah atau ulan akan syahid. Besok pagi kita akan minum kopi di melabah atau aku akan mati syahid. Ini perkataan terkenal yang kalau kita pergi ke Melabuh di Aceh itu nanti ada piagamnya. Jadi perkataan Teuku Umar itu sangat terkenal. Kenapa? Karena hampir setiap pagi kalau orang Aceh itu minum kopi habis subuhan. Jadi habis subuhan gitu. Saya waktu ke sana juga heran. Habis subuhan zikir gitu
kedai kopi di dekat-dekat masjid itu banyak yang buka. Dan lalu para lelaki, para pria, para anak muda itu nongkrong di situ sampai jam 8, sampai jam setengah 9. Waktu itu karena saya ada acara dengan teman-teman, masih agak nyantai, kita ngobrol dengan warga sampai jam 9. Ngobrol. Dan macam-macam, kalau ada yang mungkin sini perlu nyoba juga ya. Jadi kopi robusta campur dengan telur. Nah, ini yang mudah-mudah cocok nih. Telur apa nih, Tar? Telur mentah. Oh, telur ayam. Seingat saya ayam. Bukan ayam kampung, Justan. Kalau bagus ayam kampung, kalau nggak ada ya apa aja. ayam kota nggak apa-apa lah ya. Saya pernah di Malang juga sama. Jadi di kedai orang Arab itu ada menyediakan beberapa jenis kopi rempah. Tapi kalau Mas Dimas nih lagi loyo, sudah punya istri belum? Sudah. Aman ya. Alhamdulillah. Karena ini ada yang bagus untuk menyembuhkan, tapi ada juga yang efek lainnya harus diperhatikan gitu. Nah, waktu itu kalau kita lagi lemes gitu, maka satu di antara menunya itu, cuman saya nggak hafal, yang jelas ada kopinya. Kopi Arab itu dia bisa pakai Arabica, bisa pakai Robusta. Nah, ini yang agak susah di tempat kita, bisa pakai mocha. Kopi mocha itu apalagi itu? Ya, kalau teman-teman nanti ada yang umrah, nanti pas di Mekah itu masuk ke namanya Jam-Jam Tower. Nah, nanti nyari, atau di deket mall-mall deket situlah, nanti nyari kopi yang tulisannya mocha, M-O-C-H-A. Mocha coffee. M-O-C-H-A. Itu jenis, ya itu bukan jenis bukan. Mocha. Jenis kopi ada Arabica, ada Liberica, Robusta, Excelsa, Mocha. Mocha ini memang agak langka. Seingat saya waktu saya sempat umrah itu, karena nyari-nyari, ada Mocha, saya sempat beli. Cuma ada campurannya dikit lah. Kalau orang di Turki juga kita bisa kadang menemukan kopi yang semacam ini. Nah, kopi-kopi jenis ini menariknya, kecuali mocha ya, saya belum menemukan di Indonesia. Arabica, Liberica, Robusta, Excelsa itu bisa kita temukan di Indonesia. Dengan efek yang berbeda. Berarti hampir semua jenis kopi bisa ditemukan di Indonesia. Hampir betul. Bahkan ada pusat penelitian kopi dan kakao. Saya pernah waktu ada acara di Bondowoso, teman-teman di sana, anak-anak muda juga senang ngopi. Yuk kita ngopi. Sana di Bondowoso, Jember itu kopinya kopi balik. Pernah nyoba? Kopi balik itu kalau kopi dibalik. Kopinya dibalik. Pakai ini. Kalau nggak ngerti ya memang tumpah ya, tapi ada yang bisa kayak gitu. Atau saya nggak tahu, di mirip-mirip kayak gini, mirip seperti orang Aceh, ada campuran ketan macam-macam. Nah, waktu itu ya karena sebagai tamu ya, saya kata orang tamu itu kayak mayit, dibawa kemanapun ikut. Ustaz, kita nyoba kopi khas Bondowoso. Oke. Kopi pangku, kalau kopi pangku maksudnya gimana? Nah, kalau yang itu jangan. Kopi yang lain. Oh iya, yang itu oke. Setelah itu, loh, ini Bondowoso Jember itu dekat dengan lereng gunung yang ada pusat penelitian kopi terbaik se-Asia Tenggara, bahkan mungkin se-Asia. Namanya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Kami akhirnya besoknya ke sana. Masya Allah, mantap betul. Jadi hampir semua jenis kopi ada pohonnya di sana, lalu ada produksinya dengan kualitas yang sangat bagus, dan itu karya muda-mudi Indonesia. Menariknya, waktu sholat jamaah itu ahli kopinya jadi imam. Masya Allah. Namanya itu Pak Yus, saya lupa nama lengkapnya ya. Itu begitu selesai orang ngobrol, nggak tahu habis pikir selesai itu ngobrol kopi apa tapi yang jelas itu menarik. Jadi itu masjid, ini ada orang jualan kopi, ada pusat penelitian macam-macam. Begitu azan itu semua kumpul semuanya. Dan saya kaget ketika, sayangnya saya baru tahunya ketika pulang. Harusnya saya wawancara itu si ahli kopi itu. Ini adalah orang pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat Q grader untuk menetapkan kualitas kopi. Kopi ini bagus apa enggak, skornya berapa. Ini the first man in Indonesia yang punya sertifikat resmi internasional. Sebenarnya kapan-kapan perlu juga kita undang ke Jogja gitu. Jadi ngomongin kopi itu ada ilmunya, ada risetnya, ada sejarahnya, ada sejarahnya, dan
kalau sejarahnya saya baca dari mereka, memang kalau dari teman-teman Pusdit Koka, karena memang dulunya ini pusat penelitiannya Belanda, agak bias. Betul. Nah, karena kalau kita baca buku Belanda, kebetulan ada Prof. Edi Martono, guru besar pertanian UGM, pernah meminjamkan bukunya. Ternyata 1616 orang Belanda datang ke Indonesia, simbah-simbah kita sudah biasa minum kopi. Mohon maaf, bukan yang kayak gini ya, Ya, betul. Ya. Nah, jadi ceritanya tadi Kaldi nemukan di Gesa ini kafa, maka orang bilang kohwah itu dari kata kafa. Ya, kafa. Tapi ini kalah kuat dengan pendapat yang kedua. Kopi itu dari kata kohwah, betul. Yang kohwah ini berasal dari kata kowiyayakwa. Apalagi tuh? Kuat. Jadi kohwah minal kowiyayakwa, kuat. Jadi dari kata kuat muncullah kohwah. Kenapa kok bisa diberi nama kohwah? Dulu orang itu kadang kalau minum kopi itu kayak orang mabuk, jadi tiba-tiba dia jadi segar, bugar, kuat. Nah, maka kemudian diberi nama kohwah. Bahkan minuman keras di beberapa daerah waktu itu disebut kohwah, karena seakan-akan bikin mabuk. Tapi kopi enggak, tetapi bikin kuat. Maka kemudian diberi nama kohwah, kuat. Menariknya di Quran seingat saya surat Ar-Rum ayat 54 kalau nggak salah. Itu ada masa dha'fan, itu maksudnya masa anak-anak, bayi sampai anak-anak. Lalu ada masa kuwah, itu masa muda. Lalu ada masa dha'fan wa syaibah, itu mohon maaf 50 tahun ke atas lah. Lemah dan dha'fan wa syaibah dan beruban. Jadi di dalam Quran masa muda, ya kira-kira masa muda itu bisa 14 atau bahkan sebelumnya sampai kira-kira 40-an, itu disebut sebagai masa kuat atau kuwah. Nyambung kan? Jadi ternyata kopi itu dianggap sebagai dari kata kuwah. Masa muda itu juga diberi nama oleh Allah, itu masa kuwah. Jadi cocok kalau anak muda minum kopi. Ini gatok matok lah, ya memang gatok matok. Cuma kan ini kita nyari akar katanya. Jadi di dalam Al-Quran kata kuwah itu untuk menyebut masa muda, bukan dha'fan, bukan lemah. Makanya anak muda itu harusnya memang kuat dalam segala aspeknya. Nah, kopi ini berbagai penelitian membuktikan bisa bikin kita sehat, kuat otaknya, fisiknya. Maka dulu saya itu ketika belum ngerti kopi, menurut saya kopi itu ya sasetan. Oh tidak bro, kopi itu digiling bukan digunting ya. Itu terlalu instan. Kopi itu asli, jangan yang palsu. Kalau kamu minum kopi palsu ya lama-lama hidupmu jadi palsu. Teman saya akhirnya gara-gara sering minum yang campur-campur nggak jelas itu, kopi sasetan, akhirnya masuk rumah sakit. Oh, gara-gara sering minum kopi? Ya, bahkan ada saya ingat sangat waktu ke Purwokerto apa ya, itu ada satu rombongan, lalu ada satu anak usia 5 SD, dan diingatkan sama bapaknya, nah itu bukan kopi, nah itu minuman kimia, dikasih sedikit kopi, dikasih nama kopi, tapi itu bukan kopi, itu minuman sasetan yang isi kopinya kamu bisa lihat nggak nyampe 20%. Masa nggak nyampe 20% disebut kopi? Perasa kopi ya. Anak ini enggak, dulu waktu di rumah, waktu di Jogja maksudnya, minum kopi sehat kok. Ya, akhirnya dia bikin kopi sasetan itu. Betul. Malam itu perutnya kembung, sakit, dan semenjak itu dia trauma minum kopi. Menurut dia kopi bikin perut kembung, salah kopi. Ya. Maka kalau kopi yang digiling tetap menyehatkan. Kalau kopi yang digiling dengan standar kualitas tertentu, kan kita perlu lihat ya. Kopi itu kan ada juga standar kualitasnya. Kalau dinekan di kopi, insya Allah oke lah ya. Insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa lapor ke panitia ya. Nah, maka ketika kopi ditemukan di wilayah Gesa, Kaffa tadi yang di Afrika berbatasan dengan Yaman, waktu itu perdagangan sangat banyak dilakukan oleh orang-orang Arab Yaman, karena mereka punya pelabuhan namanya Mocha. Nah, kopi jenis Mocha itu awal-awal ditanam dan ditemukan di daerah Mocha ini, Mocha Yaman. Kemudian kopi yang ditemukan oleh Kaldi ini ternyata jenisnya bukan Mocha, tapi Arabica. Oleh orang-orang Yaman, kopi ini
dijual ke berbagai belahan dunia. Kopi ini unik Arabica ini karena rasanya cenderung tidak pahit. Ada kalau teman-teman pernah ngopi yang asli kayak saya ini yang tanpa gula, itu nanti akan merasakan rasanya selain pahit ada gurih, ada juga ada asam. Ya, nah itulah keunikan kopi Arabica karena dijual oleh orang-orang Arab, maka udah itu apa kopi apa? Ya kopi Arabica karena yang jual orang Arab. Kemudian setelah sekian tahun awal-awal ditemukan kopi, ada yang bilang 600-an 700-an, kepemimpinan umat Islam itu dari Umayyah, Abbasiyah kemudian ke Turki. Kopi sampai juga ke Turki. Dulu ini kata seorang ahli kopi dari Australia. Dulu kopi itu bukan begini, kopi itu bijian. Biji kopi itu dimasak di air sehingga memunculkan minuman kopi. Itu prosesnya, proses lama dengan cara semacam itu bisa 4 jam untuk menghasilkan kopi yang diinginkan. Sampai di Turki, orang-orang Turki waktu itu mikir, kalau bikin kopi 4 jam 5 jam kelamaan. Maka kemudian oleh Turki kopinya di roasting alias disangrai, lalu ditumbuk, kemudian kopinya itu dimasukkan ke semacam alat namanya gelas, semacam alat mirip gelas namanya ibrik. Nah, dimasukkan gini, ada tangkainya kayak gini kalau ibrik. Nah kayak gini tangkainya untuk kalau masak, lalu dikasih air mentah. Kalau yang mau pakai gula masukin gula. Setelah itu kompor dinyalakan nggak begitu besar. Ini ditaruh di atas api. Dengan proses seperti ini, yang dulunya bikin kopi perlu 4 jam 5 jam bisa hanya sekitar 10 menit. Bahkan bisa lebih kurang. Dan rasanya lebih nendang. Itulah asal muasal kenapa orang Turki menyebut kopinya ibrik. Karena ibrik itu, ingat ya, peristiwa Isra Mi'raj yang Rasul menaiki buraq. Kenapa disebut buraq? Karena kencang banget seperti kilat. Nah, disebut ibrik karena ini alat yang menghantarkan panas dengan cepat. Menariknya ibrik ini sampai ke Eropa disebut briqi. Dan kemudian saya meyakini dengan beberapa sumber ini bahwa sampai pula ke Nusantara waktu itu, karena Turki ini unik. Kalau dia memiliki sesuatu yang bagus, dia akan nge-share ke yang lain, termasuk ke negara-negara muslim yang lain. Maka budaya minum kopi Turki, kalau orang Eropa waktu itu minumnya minuman keras, kita kan haram. Maka Turki menemukan ide untuk membuat kopi ini menjadi minuman masyarakat. Waktu itulah kedai-kedai kopi, bahkan dikatakan oleh para sejarawan, kedai kopi pertama kali dibuat di Turki, namanya kahvesi atau kedai kopi, yang kemudian oleh orang Arab disebut kafe. Nah, jadi yang pertama kali bikin kedai kopi itu adalah Turki. Sistem ibriknya Turki, kedainya Turki, lalu terkenal, menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk muslim, sampai pula ke waktu itu namanya Jawa. Kita ini disebut dulu Ashabul Jawiyin. Se-Indonesia Raya plus Malaysia plus Brunei Darussalam itu disebut Jawa. Jadi Jawa itu bukan nama suku sebenarnya, bukan nama pulau, tapi nama kawasan. Nah, sampai disitulah kemudian karena di sana itu tekniknya ibrik, sampai di sini disebut tobruk atau pemercepatan pembuatan kopi dengan sistem kayak gini. Maka kalau kita ngetes juga sama kan, kopi teh tobruk, konsepnya sama. Teh tobruk itu juga kita pelajari dari Turki. Jadi tahu sekarang. Iya, maka ketika Belanda nyampe ke sini 1616, orang Belanda sudah bilang, banyak orang Indonesia itu minum namanya kawa. Kawa itu istilah simbah-simbah kita dulu untuk menyebut kopi, dari kata kahwah lalu menjadi kawa. Kalau teman-teman ke Sumatera Barat nanti akan ada kedai kopi namanya, nanti minumannya ditawarkan kawa daun, minuman kawa daun alias daun kopi. Daun kopi. Jadi daunnya itu bisa kita petik, kemudian kita keringkan, lalu bisa kita bikin minuman kayak teh.
Itu bagus untuk satu di antaranya mencegah kanker. Baru tahu tuh. Baru Jadi tahu. memang kopi ini disebut sebagai emas hitam saat ini karena pasarannya yang sangat baik. Bahkan di Eropa, termasuk di negara-negara Skandinavia, biasa orang sana per hari bisa minum 3 sampai 5 gelas. Masya Allah. Mohon maaf ya, tanpa gula biasanya. Tanpa gula. Dan semuanya bukan instan. Ya, asli. Asli digiling. Senengannya memang yang paling seneng mereka yang model-model tubruk alias ibrek alias yang pokoknya kopi dimasukkan kemudian air panas cairkan. Nanti metode ininya saja, penuangannya yang beda-beda. Iya. Iya. Berarti kalau untuk yang sekarang ini Ustaz, Iya. ini kan kita mengenalnya juga kalau tubruk itu berampas gitu. Iya. Nah, itu apakah Kalau dulunya juga awalnya jadi gini, berarti logika seperti dasarnya itu kopi asli itu ada ampasnya enggak? ada. Iya. Kalau kopi nggak ada ampasnya, itu kopi beneran apa enggak? Nah, Kan aneh. aneh. Pernah lihat kopi Nggak enggak? ada ampasnya. Namanya minuman kopi itu ada ampasnya. Ini nggak ada ampasnya. Nggak ada ampasnya. Dan ini yang Ada. menarik. Waktu saya pertama kali ke Aceh itu heran lihat orang Aceh itu makan pagi-pagi makan sesuatu kayak kacang. Penasaran saya. Terus saya tanya, itu makan apa? Ustadz mau gitu. Ternyata makan biji kopi. Masya Allah. Dan itu ternyata enak. Oh, Maksudnya enak itu ini ya. Maksudnya enak itu bagi yang menikmati. Oh. Karena pertama kali makan itu pahit betul. Tapi saya merasakan itu nikmat. ya. Jadi makan Dimakan seperti kacang gitu. Langsung berarti. rasanya antara pahit gurih. Masih ada nggak ya di situ? Mungkin bisa kita coba. Dan apa? Itu jadi ampasnya kopi asli itu bagus. Makanya ampas-ampas kopi asli ini, wah ini bisa jadi bisnis baru ini. Itu biasa dipakai untuk contohnya kosmetika. Betul. Jadi kalau yang jomblo-jomblo belum bisa ya. Kalau yang sudah punya istri itu pagi-pagi minum kopi, ampasnya jangan dibuang. Selama nggak pakai gula, ampasnya bisa untuk luluran. Saya pernah nyoba juga untuk diri saya sendiri. Ternyata memang ya kalau pas cocok ya itu masya Allah bagus. Maka ada pengembangan namanya nanti sabun kopi. Itu maksudnya ampas kopi dimanfaatkan sebagai bahan sabun, bahan kosmetik. Masya Allah. Bagus untuk Karena luluran. nggak boleh dibuang, masih Iya. bisa bermanfaat. Kalau pakai gula maka jangan pakai luluran, nanti dirubung semut. Ya buat ini, buat apa namanya, buat siram tanaman. Ada beberapa pohon buah di tempat kami waktu itu nggak berbuah-buah kelengkeng. Maka tiap pagi habis minum ampasnya kasihkan ke kelengkeng. Alhamdulillah cepat berbuah karena memang gizinya tinggi, bukan hanya untuk manusia tapi untuk pepohonan. Masya Allah. Nah ini Saya sambil nyeruput nih. Ya, monggo sambil diseruput. Yang Nah ini judulnya sudah ngopi ini. tersedia kopi, silakan diminum. Yang sudah habis, nah, Itu disedot kalau itu. Diseruput. ini memang tidak ada ampasnya karena sudah disaring di sini. Oh iya. Termasuk yang situ. Nah betul lah ini. Sudah disaring. Iki duduk kopi iki Mas Lemo. Ya itu Lemon kopi orang dicampur apa. ya. Kopi campur es. Kalau saya ngajak teman-teman santri-santri ngopi bareng itu, ampasnya nggak akan kami buang, kumpulkan terus dijadikan rabu. Oh, Dijadikan rabu. malah lebih bermanfaat Ya. kalau seperti itu. Ini tadi menanggapi juga karena kita ya ini sambil ngaji ini alhamdulillah memang pengayaan sekali mengenai kopi Ustaz. Karena ternyata kopi itu awalnya minumannya wong Islam. Iya. Ini yang paling awal yang harus kita ketahui. Dan itu. bahkan minuman para pejuang. Ini kan Nah, ini- kemerdekaan. Nah, Jadi Masya Allah. Teuku Umar dan para pejuang Aceh biasa minum kopi. Iya. Ya. Bikin kuat jihad, bikin kuat dakwah, bikin kuat amal soleh. Makanya para ulama juga mengatakan kopi itu temennya ngaji. Nah, Betul. Menariknya ada satu ayat di Quran itu tentang Nabi Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba bikuwah. Ambil kitab itu dengan kuwah, dengan kekuatan, maksudnya dengan kesungguhan. Padahal kita temukan tadi akar kata kopi adalah kuwah. wah. Jadi sebenarnya
kuahnya kopi itu bisa sebagai penambah kenikmatan kita ngaji, kenikmatan kita belajar. Makanya di beberapa tempat ya kayak pondok pesantren atau kalau sekarang malah menarik di kampus-kampus internasional itu biasa kedai kopi kayak gini tuh ada di kafe-kafe, kafetaria kan aslinya karena dulunya dia kopi. Betul, karena kopi itu. Iya, jadi kenapa ya? Karena memang kalau mau belajar lebih nikmat pakai minum kopi asli. Kopi, betul. Kopi dalam penelitian bukunya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao dan beberapa referensi itu bisa mencegah kerusakan otak. Oh. Jadi kalau ada yang ya ini ikhtiar ya, namanya juga usaha. Kalau pengen otaknya lebih jeling-jeling gitu, ingatannya lebih kuat menurut penelitian ini dan tidak mudah pikun, itu satu di antaranya dianjurkan minum kopi asli setiap hari. Oh, saya nggak promosi ini ya. Kalau saya sih pelaku aja. Saya menikmati minum kopi setiap hari. Nah, Dan tentunya kopi yang asli. Nah, bukan insya Allah, Iya. ini insya Allah tersedia di Nekani. Iklan sidik mas, iklan sidik. Ya nanti berarti sekian persen ya. Nah ini tadi untuk yang ini Ustaz, yang kita bicara tadi juga ternyata di Turki awalnya budaya minum kopi itu tadi. Sebagai budaya, sebagai konsumsi seperti yang kita lakukan ini memang awalnya di Turki. Lalu tadi juga sudah sampai ke penyebarannya, bahkan sampai tanah Jawa. Ketika Belanda tadi Ustadz menyebutkan ketika Belanda datang itu ternyata memang orang Jawa sudah minum kopi. Sudah kenal kopi, sudah minum kopi. Kohwahnya itu tadi. Nah ini non sewu mungkin bisa juga disambungkan. Nah, saya derek kayaknya kok saya ini tentang masa depannya, tentang kejayaan Islam sendiri, Ustaz. Jadi apakah memang betul nanti, ya itu tadi apakah yang disebutkan kopi itu menjadi minumannya pejuang? Nah ini untuk yang anak-anak muda udah tadi dibilang kohwah itu sing muda, minumannya pejuang. Nah ini untuk kedepannya akan seperti apa menurut Ustaz? Waktu Belanda memahami bahwa kopi ini komoditas ekonomi bernilai tinggi, waktu itu penguasa perdagangan adalah orang-orang Yaman, orang-orang Arab Yaman. Maka Belanda itu melihat ini tanah Jawa ini cocok nih untuk ditanami kopi. Subur ya. Iya, subur. Apa-apa bisa ditanam, apalagi kopi. Maka dia nyoba. Cuman karena ilmunya kurang, waktu itu nanam banyak bibit Arabica di dataran yang tidak terlalu tinggi, maka kemudian gagal. Maka yang berikutnya mereka nyoba Robusta. Ternyata Robusta di dataran yang tidak begitu tinggi berhasil. Robusta. Ya, waktu itu kemudian Belanda bahkan sampai sekarang sebelum COVID-19 merajalela seperti ini, ada teman kita ini yang ke Belanda, nginepnya di hotel di samping yang roasting. Jadi perusahaan satu di antara perusahaan terbesar kopi di dunia, kan dari Belanda. Itu dulu anak buahnya VOC. Jadi VOC itu punya sayap khusus kopi yang sampai sekarang masih mengeruk keuntungan. Masih berdiri dan masih untung, gede untungnya. Nah, mohon maaf ya, kualitas kopinya masih kalah dengan yang dijual di sini ya. Cuma kan dia produksinya secara serius, profesional, kualitasnya mungkin di bawah Indonesia. Tapi dia menjaga kualitas, namanya quality control, quality product, sehingga dia bisa menjadi satu di antara pemain utama kopi sampai sekarang. Dulunya anak perusahaannya VOC. Itu menunjukkan bahwa dulu kaya raya karena Indonesia satu di antaranya karena kopi, sampai sekarang masih kaya raya gara-gara kopi. Berapa turunan itu? Lebih dari 7 turunan. Dari tahun 1700-an sampai 2020. Nah, menariknya setelah berhasil itu memang kopi menjadi banyak diasup dari Belanda. Nah, akhirnya kopi Indonesia, waktu itu belum dikenal Indonesia ya, Jawa itu dikenal di Eropa. Orang ngertinya Java Coffee.
kopi Jawa, kopi dari kawasan Jawa. Maksudnya ya Sulawesi, ya Aceh, ya Sumatera, ya Kalimantan, ya Jawa, ya Pulau Jawa yang kita kenal sekarang. Semua dulu disebut sebagai kawasan Jawa. Kalau kita sekarang ke Inggris umpamanya gitu ya, jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang gaul gitu ngomong kita, let's Java bro. Les Java itu maksudnya ayo ngopi. Ayo ngopi. Oh. Maksudnya bukan ngopi kaleng-kaleng, bukan ngopi asaset. Maksudnya Les Java itu karena kopi Jawa dari tahun 1700-an, 1800-an sampai sekarang disebut kualitasnya oke. Maka orang kalau mau ngopi enak, ngopi yang keren itu Kopi Jawa. Jawa, ayun Jawa, Les Java. Let's go to Java. Maka secangkir kopi yang berkualitas juga disebut a cup of Java, secangkir Jawa. Masya Allah. Bagi Karena orang memang- sana ya. Iya, karena kualitas kopi sudah ratusan tahun dikenal. Kalau kopi dari kawasan Jawa itu pasti top. Top. Tapi ini Dan, ada beberapa mungkin sebagian pemuda-pemuda kita yang mungkin tidak paham sejarah, tidak paham mengenai kopi, yang penting nongkrongnya. Iya. Nah, di mall-mall yang punya branded mahal-mahal, mereka mungkin nggak tahu kan kopi Iya. yang enak itu sebenarnya seperti apa. Itu gimana Dan? Berarti nekani kopi perlu dibuat di setiap masjid kalau perlu ya, Nah. dengan harga yang karena kan kita mikirnya Dengar ya. begini. Bayangan saya begini, kalau anak-anak muda kayak teman-teman, saya sih sendiri ngerasakan ya. Waktu saya belum rajin konsumsi kopi rutin, sebenarnya ini mereknya terserah, yang penting asli. Itu saya ngerasakan saya lebih mudah lemes. Termasuk ini saya ngerasakan alhamdulillah semenjak rutin konsumsi kopi itu ya banyak kebaikan yang saya dapatkan. Menariknya, istri saya waktu habis melahirkan anak keempat itu kan habis operasi. Satu di antara anjuran dokter adalah ya waktu itu dokter menyampaikan begini-begini, itu saya bilang, dok, bolehkah istri saya mengkonsumsi kopi asli setiap hari karena saya membaca beberapa riset begini. Kata dokternya boleh, bahkan baik kalau memang itu mampu karena dia diuretik. Nah, mungkin dokter Alul lebih paham dia. Diuretik maka dia banyak lebih cepat mengeluarkan sisa-sisa operasi dan beberapa hal yang lain, saya kurang begitu. Mungkin obat-obatan ya. Nah, akhirnya istri saya mengkonsumsi rutin setiap hari dan alhamdulillah karena dibandingkan dengan pengalaman beberapa temannya yang juga yang operasi sesar itu mengkonsumsi kopi itu mempercepat baik daya tahan maupun juga, penyembuhannya, pemulihan. Ya, sampai sekarang kalau kopi nggak ada, yang protes sekarang bukan saya lagi, istri saya. Bah, kopinya kok nggak ada ya? Ya, jadi saya sudah tahu diri sekarang. Kopinya mana, Wah? Milih kopi sing enak. Kopi yang asli, dan memang biasanya kami kalau habis subuhan itu minumnya yang Arabica. Belum makan apapun nggak ada masalah kalau Arabica. Insya Allah nggak apa-apa karena kandungan kafeinnya sangat rendah. Nah, maka kalau kita bicara masa depan, kita meyakini ya bahwa segala jenis minuman yang halal dan thayyib, including kopi, ini akan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Betul. Baik masalah konsumsinya sendiri karena ada kandungan sekian persen karbohidrat dalam kopi. Betul. Maka kopi itu juga cenderung mengenyangkan. Jadi kalau saya sendiri lebih mudah mengurangi makan nasi setelah mengkonsumsi kopi rutin. Iya. Sekarang udah kenyang kita. Sudah minum kopi. Jadi memang beda kalau sama robusta. Kalau jenis robusta memang itu karena kafeinnya agak tinggi, maka setelah minum itu dianjurkan untuk mengkonsumsi yang karbohidrat. Tapi kalau Arabica itu cenderung nggak ada masalah. Arabica, Liberica itu cenderung lebih aman bagi yang belum mengkonsumsi apapun. Maka kalau kita bayangkan nanti boleh dicek di bukunya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao tentang kopi, atau nanti bisa dicek pakai Google gitu ya, research on coffee. Kalau pakai bahasa Inggris nanti banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang kandungan gizi kopi yang kalau itu dikonsumsi bahkan oleh anak kecil. Anak keempat saya ini alhamdulillah sampai usia sekarang belum pernah satu kali pun step. Semua anak saya itu step. 1, 2, 3 step. Yang ketiga ini lebih cepat kami minumkan kopi. Pertama melalui ibunya, nanti di ASI-nya, kemudian yang setelah sudah boleh mengkonsumsi yang lain,
satu di antara yang kami konsumsikan setiap hari adalah kopi. Kopi. Itu usia berapa bisa di? Ya, Berarti 6 bulan, Ustaz. sebenarnya kan 6 bulan. 6 bulan ya. Ya, satu gelas, satu sendok, Satu sendok ya, saja. 2 sendok. Kadang kami campur gula sedikit, kadang pakai madu. Itu, masya Allah. Dan alhamdulillah. Jadi kalau sudah mulai agak aneh-aneh, oh ini aneh, perlu kopi nih. Oh, Jadi agak step-step gini. Kopi ya nano. belum. Sebelum. Pencegahan. Sebelum. Dan ini juga diyakini dan memang berbasis riset. Saya baca benar. Oh, Jadi nanti bisa dicek di tadi ya, Research and Coffee itu ada sekian riset tentang gunanya untuk otak, termasuk untuk perkembangan anak. Makanya di Jawa Timur biasa anak kecil diminumin kopi. oh. Gitu. Nanti kalau ada teman-teman remaja masjid atau pengurus masjid yang kira-kira jam segini udah mulai step, Nah, itu langsung kurang kopi. Kurang kopi. kurang kopi. Langsung nanti Nah, kami bagi yang suruh bisa- Maksud saya ini menarik juga ya, riset-riset berbasis kopi ini bisa juga kita kumpul-kumpulkan. Tentu kita juga perlu kritis, perlu teliti, jeli. Ini riset yang benar-benar mandiri atau riset pesanan kan? Kadang ada juga, wah ini mentang-mentang jualan kopi risetnya. Karena pernah ada yang bikin geger di Amerika tahun 2019 seingat saya. Gimana tuh? Karena riset ini mengatakan boleh minum kopi up to 25 cup a day. Jadi boleh minum kopi sampai 25 cangkir sehari. Gendeng gue. Tapi ya maksud saya mungkin kata boleh itu artinya untuk yang kondisi tertentu masih aman, asal kopinya asli, asal orangnya begini. Cuma ketika di generalisir, wah 25 cup sehari itu ya kembung kayaknya kopi. ya. Kalau riset yang umum diterima para pakar 3 sampai 6 sampai 5 itu masih aman lah, asalkan kopinya asli, insya Allah. There's no problem, dan tanpa gula. Kalau pakai gula, standar WHO seingat saya maksimal 2 sendok sehari saja. Iya. Karena kita juga banyak mendapatkan gula bukan hanya dari gula pasir atau gula yang iya. Nasi juga ya. Betul. Nah, jadi kalau saya bayangkan ya, dulu peradaban satu di antara kejayaan Turki itu kan pengembangan banyak sekali riset, termasuk makanan, minuman, termasuk kopi. Betul. Yang kemudian kalau kita sekarang ngetrend namanya Turkish coffee. Wah. Turkish coffee itu dasarnya nanti Ibriq, pengembangannya ada beberapa yang lain. Maka kalau kita mau mempelajari kopi dari berbagai aspek yang nanti bermanfaat bagi teman-teman, bagi generasi muda, dari ilmunya, dari sejarahnya, sampai ke nilai ekonominya, ya itu akan jadi satu titik tolak yang baik. Namanya kayak tadi ini ternyata bagus nih, kita belinya dari petani muslim, kita roasting ke roaster muslim atau punya mesin sendiri, terus semuanya teman-teman yang muda-muda ini, dan nanti konsumsinya akhirnya jadi konsumsinya jadi lebih bagus, halal, thayyib. Itu setiap masjid punya itu, dan umpamanya ya, keuntungannya kembali ke masjid. Itu perputarannya sendiri sudah Bisa menjadi salah satu solusi umat di bidang ekonomi. ya. Dan nanti saya berharap otak-otak cemerlang lahir juga satu di antara dari karena konsumsi rutin kopi asli setiap hari. Anjuran. Ini jadi anjuran berarti malam ini. betul. Jadi memang khasiat kopi ini awalnya yang tadi dari penyebaran Islam. Tadi mulai dari Turki yang saya tangkap, lalu Catatan tambahan Mas Dimas, ditemukan seorang santri lalu disebarkan oleh para pedagang muslim Arab Yaman. Betul. Lalu dikembangkan penyeduhannya maupun penyebaran secara seris melalui kafe itu oleh Turki Utsmani, sampai pula di negara-negara Islam, termasuk yang sekarang dianggap sebagai satu di antara produsen terbaik kopi saat ini, Indonesia. Yang juga dulu mayoritas Islam, sampai sekarang alhamdulillah masih mayoritas Islam. Jadi ini satu di antara sumbangan penting muslimin dulu sampai sekarang bagi dunia, yaitu melalui kopi. Nah, ini kopi ini berarti memang betul-betul legasinya. Ini memang betul-betul jadi apa ya, peninggalannya umat Islam. Memang yang dulu sampai sekarang pun masih juga. Tapi memang
dalam perkembangannya sekarang ini betul diakui negara barat itu padahal Sampai awalnya sekarang, iya. 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 Nah ini selain memang pengetahuan tentang itu sampai ini juga penguatan ekonomi Iya. masyarakat. Nah ini untuk selanjutnya mungkin ada harapan juga Ustadz dari Ustadz untuk ya ini kawan-kawan Risma ini mengenai kopi. Nah ini sekaligus nanti ke depan mungkin kita juga acaranya supaya lebih kita tidak akan membahas melulu kopi, tapi kita juga akan tetap ngaji setiap tapi kopinya tetap ada. tetapnya kopinya tetap enak. Kapan-kapan mungkin tawaran kopinya bisa lebih variatif. Kalau kapan-kapan ya malah ngopinya itu jangan pakai gula. Yang muda-muda harus belajar menghadapi kenyataan hidup. Siapa yang bisa menikmati, siapa yang bisa merasakan dan menikmati pahitnya kopi, dia akan bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Saya kira gini, siapa yang bisa menikmati kopi pahit pasti bisa merasakan kadang sakitnya di hati. Karena kalau sudah bisa merasakan nikmatnya kopi tanpa gula, itu rasanya bukan hanya pahit, tapi ada manis. Sebenarnya loh ya, ada sweetnessnya, ada acidity-nya, ada fruity-nya. Jadi Betul. karena makanya para Q grader itu sangat terganggu dengan gula karena rusak Rasanya ya betul, rasa kopi. Nah kata mereka kopi itu terutama yang arabica itu ya, itu kekayaannya pada taste-nya, pada rasanya. Makanya ada tester, tukang uji coba, ada taster atau tukang ngerasain, ada Q grader sampai nanti penetapan, oh ini kualitasnya segini. Itu semua memerlukan ilmu, satu di antaranya kebiasaan kita mencecap kopi asli. Betul. Padahal itu juga ternyata manfaatnya banyak. Jadi kapan-kapan teman-teman ini perlu dibikin kaping-kapingan lah. Kita ngaping sendiri aja kopinya. Nah, kopi ada berapa sih jenisnya? Oke, kita kaping-kapingan yuk, kita nyoba. Menurut kamu yang paling enak mana? Ini saya pernah sama teman-teman di waktu itu diundang di Malang. Acaranya hari ini sama besok, malam kan kosong. Terus ada nggak nih komunitas muda-mudi Malang yang aneh-aneh itu? Oh, ada banyak, Ustaz. Gimana kalau kita nyoba kaping? Jadi saya bawa 3 jenis kopi. Teman-teman Malang punya ada kopi apa? Yuk kita coba. Mau apa? Tapi jangan robusta sama arabica. Nanti robustanya kalah gitu. Kita nyoba beberapa, ada waktu itu kebetulan ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Jawa, ada beberapa varian. Kami ngambilnya nggak dari Toraja, tapi yang dari kawasan Muslim, namanya Enrekan. Enrekan itu mayoritas Muslim dan memang kualitasnya saya pernah baca dia sudah punya IG. Bukan Instagram. IG itu kalau dalam kopi namanya indikasi geografis. Tempat di mana kopi itu ditanam dan dipetik, diambil buahnya. Contohnya dari mana ini? Dari Gayo. Gayonya mana? Gayo itu kan di kawasan di Aceh. Gayo, pegunungan Gayo. Kita biasanya nyebut sampai ke kampungnya dari Bergendal. Oh, berarti ini kopinya keren nih karena Bergendal itu pucuknya Gayo. Bergendal. Di atas. Dan itu bisa dirasakan dari taste-nya. Iya. Sama-sama Gayo. Ini Gayonya bukan Bergendal nih. Ini Gayonya mana? Itu bisa. Ya. Nah, ini memang kalau tidak biasa mencecap dengan baik atau mungkin alat pencecapnya sudah rusak. Nah, menarik itu. Kapan-kapan kita nyoba. Nah, waktu itu kita nyoba. Awalnya cuma mau sebentar. Jam 7:30 mulai ngobrol-ngobrol kopi. Tiba-tiba sudah sampai jam 11 waktu itu. Jam 11 nih kita. Lama sekali. Ya karena momennya gini, jenisnya ada 6. Terus kita nyoba. Semua sama. Kita coba. Tanding misalnya battle ya, kita coba. Kok rasanya bagusan ini, nah, macam-macam. Nah, setelah itu wah, saya mau nyoba yang itu khusus. Nyoba lagi. Kita mau bawa alat grinder sendiri. Jadi kopinya masih bijian, kita grinding sehingga kita bisa mencium baunya. Betul. Baunya sebelum diseduh, setelah diseduh. Bahkan kalau yang penasaran boleh memakannya langsung. Oh, rasanya kayak gini sebelum diseduh. Kita seduh bareng-bareng, aromanya begini dan seterusnya. Itu menarik. Maksud saya memperkaya
memperkaya khazanah keilmuan kita berkaitan dengan kopi. Ngopi itu asiknya sambil ngerti sejarahnya, ngerti falsafahnya, dan ya ini ngicipi aneka ragamnya kopi. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan Mas Dimas. Ini kebetulan kalau misalkan kita jabarkan ini bisa sampai pagi ini ya, bisa sampai pagi ini. Ini kebetulan waktu juga sudah hampir setengah 10. Ini ada pertanyaan terakhir. Siap. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan untuk para pemuda yang sedang ngopi saat ini? Ya, kalau saya meyakini bahwa tidak ada kebetulan di muka bumi ini. Kalau Allah Ta'ala takdirkan ada satu tanaman yang namanya kopi dari kata kohwah itu dari kata kuah, maka apa-apa yang di Quran berkaitan dengan kuah itu pasti bikin anak-anak muda kita ini kuat dalam makna sesungguhnya. Nah, satu di antaranya, karena sekali lagi nggak ada kebetulan ya, semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Oh, ternyata minuman kopi ini akan menjadi kekuatan umat, kekuatan kita. Ini kalau para pemudanya itu menyambungkan diri dengan apa-apa yang disebut kuah dalam Al-Quran, baik masa mudanya, tadi kitab Qurannya, sampai kemudian kebiasaan minumnya ini menjadi bukan hanya sekedar asal minum, tetapi kita ngerti apa sih, bukan ini faktanya ini, tetapi yang lebih penting adalah apa di balik fakta itu. Oh, ternyata kopi ini sejarahnya begini. Oh, ternyata kopi ini perjalanannya begini. Oh, ternyata kopi ini manfaatnya begini. Sehingga dengan kekuatan pemahaman itulah saya berharap ya teman-teman ini nanti dari belajar ngopi, belajar tentang kopi, sampai kemudian bisa berkembang kepada belajar hal-hal lain yang menguatkan teman-teman maupun keluarga, bahkan juga umat ini. Karena kalau kita melihat di Quran, memang inti dari kekuatan umat itu pada masa muda. Betul. Yang oleh Al-Qahtani ya usianya 14 sampai kira-kira 40-an tahun. 40 tahun. Jadi saya masih muda. Karena saya baru 40. Buka kartu deh. Rata-rata pemuda kalau di sini. Memang. Ya, insya Allah ini jadi pemuda-pemuda masa depan. Menjadi. Baik, Mas Dimas. Mungkin dari audiens ada pertanyaan, monggo. Ya, kita berikan pertanyaan. Kita hitung sampai 5, kalau tidak ada pertanyaan kita hitung sampai 10. Oh, ada pertanyaan lagi, Mas. Oke. Baik, sebutkan nama, nomor telepon, status, kebanyakan ya. Nama dan dari mana. Baik. Ada mikrofon? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani dari Krapia, Sidoarum, Godian, Sleman. Masya Allah. Sebenarnya saya mau ada 2 pertanyaan. Ini cocok ini. Jadi kan tadi dijelasin, dari tadi kan jelasin bahwa ada kopi asli dan mesti ada kopi palsu, kan seperti itu. Ya, jadi di sini kan saya suka kopi, tapi saya orang awam tentang kopi gitu loh. Ini kopi asli atau kopi palsu sukanya? Ya nggak tahu, makanya di sini saya mau tanya apa sih beda kopi asli sama kopi palsu? Baik. Kopi asli dan kopi palsu. Ya. Baik. Udah. Terus yang kedua, saya punya pengalaman suka ngopi gitu kan di rumah, tapi itu kalau malam-malam saya ngopi, habis itu pengalamannya adalah nggak bisa tidur sampai pagi. Apakah itu benar-benar efek dari kopi atau sugesti gitu? Soalnya ini kalau nggak bisa tidur sampai pagi kan otomatis nggak menyehatkan buat tubuh. Apalagi banyak utang nggak bisa. Seperti itu ya. Baik, itu aja. Iya, itu aja. Terima kasih. Oke, yang pertama itu sebenarnya istilah saya aja kalau kopi asli, kopi palsu itu ya. Untuk membedakan, kadang saya ke beberapa tempat tuh sering kali orang menganggap, oh saya itu biasa minum kopi, tapi kok perut saya kembung, mah kambuh. Kopi apa yang bikin perut kembung sama mah kambuh? Harusnya kopi asli nggak begitu efeknya. Maka ternyata tak tanya, oh itu loh kopi yang saset mereknya ini. Oh begini saja.
Coba punya kopinya enggak? Terus yuk kita lihat komposisinya. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini komposisinya apa ya. Komposisinya kan kalau di kopi saset kan kelihatan ya. Kopi instan atau kopi yang kopi instan kan ada beberapa jenis ya. Kopi Tapi perasa, ini, gitu ya ya. kopinya itu berapa persen? Kan di situ ada. Hampir tidak ada yang 50% lebih. Rata-rata di bawah 50%. Lalu dicampur sama creamer, dicampur sama gula, dicampur sama perasa kopi, perisa kopi, semacam-macam itu. Kimia, hampir semuanya kimia dan itu nggak menyehatkan. Kalau yang seperti ini dikonsumsi harian, maka kita sedang merusak badan kita, bahkan kalau nggak hati-hati merusak otak kita juga, sistem di tubuh kita. Nanti Dokter Aldi bisa menjelaskan lebih tepat ya. Pokoknya itu kalau pakai bahasa Pak D saya ada yang bagian farmasi kuyo penyakit itu tuh kadang kalau nggak ada itu racun kamu masukin ke tubuhmu sehingga kemudian berakibat tidak baik kepada badan. Maka saya menemukan beberapa orang betul-betul cerita dulu seneng kopi apa? Saset. Sampai akhirnya tobat dari kopi kata dia gara-gara masuk rumah sakit. Oh sebentar Pak, jangan tobat dulu Pak, mungkin dulu Bapak salah jalan nih, kita nyoba kopi yang lain. Kok nggak apa-apa saya? Nah berarti bukan salah kopi tetapi Bapak, bukan salah kopinya tapi kopinya salah gitu, maksudnya minumnya bukan jenis kopi yang tepat. Itu kopinya yang salah. Itu kopi asli ya. Yang saya maksud kopi asli memang betul-betul kopi, biji kopi itu dan kemudian kualitasnya juga standar dan dikonsumsi dengan baik. Nanti ada dipetik waktu merah, lalu nanti ada proses pencucian, ada full wash, semi wash dan beberapa kapan kita ngobrol ini dijemur atau enggak, terus habis itu nanti disangrai dengan baik, lalu di grinding dengan tepat, diseduh juga. Ternyata kalau sudah semuanya oke, penyeduhannya enggak tepat, enggak umpamanya tidak menggunakan air yang dimasak mendidih dulu, itu nanti hasil seduhannya juga tidak optimal. Itu yang pertama tadi. Kemudian tentang yang kedua, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oh, cuma semalam. Mau sampai 2 hari nggak tidur. Ada satu produk seingat saya di Jerman. Itu dia mengumpulkan 6 sampai 8 jenis robusta dengan kafein sangat tinggi. Beberapanya dari Indonesia. Lalu dikasih merek Dead Wish. Kamu kalau minum ini kamu berharap mati aja deh. Anda nggak bisa tidur sampai sekian, bisa di atas 24 jam. Ini jadi jenis robusta, kopi robusta dan excelsa itu cenderung membuat otak kita bekerja terus. Kalau penjelasan di beberapa buku itu memang ada kafein itu yang membuat otak kita terangsang bekerja sehingga menjadikan kita susah tidur. Makanya kalau mau melek, wah ini nih jaga malam di masjid umpamanya. Kan dulu saya di Jogokaryan itu ada tawaran ke warga siapa yang mau jaga malam di masjid. Maka kalau mau jaga malam kuat ya satu di antaranya bagus pakai kopi robusta. Itu tadi. Tapi kalau kopinya arabica kayak yang saya minum ini itu memang merangsang otak tetapi tidak kemudian bikin melek. Ya seger, fresh. Tapi begitu saatnya tidur ya insya Allah tidur. Saya ini gelas keempat seingat saya hari ini. Ya nanti ya tidur aja nggak ada masalah karena semuanya arabica. 4 gelas mas, kurang 3 lagi. Nah kemudian kalau yang liberica itu menarik. Kalau pengen tidur pules, saya juga punya yang liberica. Maka bikin ngantuk. Kalau liberica itu efeknya cenderung bikin tenang. Kalau ditambah kadarnya bikin sleepy, ngantuk. Sehingga pernah teman saya habis ngopi bareng itu kami semua kompakan, ketiduran semua. Lalu ada yang memaksa pulang, bawanya pulang. Padahal rumahnya agak jauh, daerah utara sana. Lalu tiba-tiba besok pagi memberi kabar masuk rumah sakit karena tadi malam saking ngantuknya di jalan jatuh kecelakaan tunggal. Semenjak itu saya belum pernah lihat beliau datang lagi kayaknya. Ada kapok wah itu sebenarnya bukan salah kopinya lagi. Dia minum yang jenis liberica agak banyak sehingga efeknya pada ngantuk yang sangat.
Ya. Kuatnya, nah ini kok kopi kayak gitu? Karena nanti setelah tidur, habis minum kopi itu kan ngantuk tidur, itu begitu bangun badan menjadi segar. Jadi efek kuatnya itu setelah tidur minum kopi tadi. Gitu. Jadi memang ada beberapa jenis kopi dengan efek yang berbeda. Kalau yang tadi Anda minum sangat mungkin itu yang robusta. Itu pun yang robusta juga ada macam-macam. Robusta dengan kafein sangat tinggi, efeknya juga bisa bukan hanya 12 jam. Pernah teman saya minum malam ini jam segini nih, sampai full 24 jam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Malam nggak bisa, siang nggak bisa. Sampai malam lagi. Tip lagi ini. Malam lagi. Oh, udah malam lagi minum kopi lagi. Apa ya? Harusnya dia minumnya Liberica. Tapi ya memang saya pernah, karena nggak tahu, waktu dari Kebumen mampir ke kedai temen itu, saya minumnya kan ditawari gratis. Ayo kita nyoba kopi baru. Oke, satunya robusta kalau masalah, satunya Liberica. Jadi saya di mobil itu habis itu dari Kebumen balik sini itu nggak nyopir ya untungnya. Ketip ini antara ngantuk sama enggak. Memang aduh, saya pernah ngerasakan sendiri ya. Robustanya bikin ngantuk, Robustanya bikin pengen ngajak oleh, tapi Libericanya bikin agak ngantuk. Jadi rasanya waktu itu ya saya bingung sekali. Jadi gimana tuh? Ngantuk enggak? Ngantuk. Kalau pengen efeknya beda itu memang biasanya kalau saya akhirnya robustanya dibanyakin, taruhlah 2 sendok robusta, nanti setengah sendoknya Liberica, sehingga rasa kopinya menjadi unik, ada aroma dan rasa nangka. Karena Liberica itu satu di antara cirinya, baunya itu seperti ada nangkanya. Ada nangkanya. Jadi namanya Liberusta. Ya, apa? Liberusta. Liberica sama robusta. Dikawinkan jadinya Liberusta. boleh. Begitu. Jadi memang kalau kita mau mempelajari kopi itu bisa jadi satu di antara khazanah menarik sendiri, karena kenyataannya di Indonesia ini banyak sekali kopi. Ini terakhir sebelum nanti mungkin ada yang tanya lagi. Di pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu sedang mulai dilakukan upaya penanaman kopi Arabica, karena ada peneliti UGM kemarin ke sana mengatakan tanah ini dan sekitarnya itu cocok untuk Arabica, apalagi hanya robusta. Karena robusta kalau di sini sebenarnya Liberica bisa, cuman kan benihnya ya mungkin nggak ada ya. Iya. Betul. Kalau saya karena waktu itu berkunjung ke teman di Kebumen itu dapat bibit Arabica, bibit Liberica, bibit robusta. Jadi kalau ke sajadah itu di depan rumah saya ada Arabica, robusta, sama Liberica. Cuma untuk ilmu-ilmuwan. Ini bedanya begini. Tapi Arabicanya tumbuh, Ustaz. Tumbuh, tapi kan harusnya dia berbuah. Betul. Sampai sekarang ya masih imut-imut saja. Nggak berbuah. Kalau yang Liberica tuh daunnya besar-besar. Bisa 10 kali lipat besarnya daun kopi Arabica. Memang bedanya nanti di pohonnya itu beda. Iya. Di rumahnya Mas Dimas juga ada ya? Pohon bukan itu gelombang cinta ya. Beda. Karo eneng pucuk merah. Baik. Waktunya masih cukup atau? Ini mungkin kalau masih ada penanya, monggo. Ada yang mau menanyakan? Kalau yang di Facebook dan Instagram juga boleh bertanya ya, lewat DM. Ada? Baik, kayaknya ini sudah cukup jelas ini seperti karena kopinya sudah perkopian habis, ini dunia perkopian juga sudah habis ini. Iya. Ini ketan itu ya. Ini juga ada ketan milik Tansu. Jadi ini milik masjid juga dikelola oleh. Berarti perlu bikin tanpi. Ketan kopi. Ya, ide bagus. Langsung besok langsung dieksekusi. Biasanya gitu. Ya. Kalau enggak ya tan supi, ketan, susu, dan kopi. Kalau anak-anak saya apa-apa dikasih kopi. Jadi kalau ada ketan apa itu kami celupin ke kopi hangat itu emang rasanya menjadi
khas. Iya, unik. Ya, di beberapa tempat kan kalau kita minum kopi pahit itu pasti temennya macam-macam. Kayak di daerah Menoreh itu ada yang menyediakan telok godok, kacang godok. Memang anu ya, apa namanya, diminum dengan kopi hangat itu masya Allah. Nikmat. Nikmatnya masya Allah. Tubruk. Tubruk. Babrik. Ya. Ya, gimana Mas? Sudah Ini masya Allah, ini malam ini ilmunya perkopian dapat banyak ya, Oh, ilmu dapat perkopian. banyak. Nah, ada hubungannya dengan berjuang. Ya, memang garis besarnya untuk perkopian ini awalnya dari orang Muslim, minuman kohwah itu tadi menguatkan. Bahkan bukan hanya Muslim, awalnya dari seorang muda santri bernama Khalid. Khalid. Jadi anak Santri, muda, anak santri, muda, santri. Khalid. Ya. Ini Untuk masya yang namanya Allah. Khalid boleh kesini sekarang dapat kopi. Yang Ditunggu mungkin ada 5 menit. namanya Khalid, langsung ini nanti menghubungi panitia untuk langsung kopi Arabica. Alhamdulillah. Ngaten mungkin Ya. Ustaz ini Siap. matur nuwun sangat ini malam Terima kasih, ini Ustaz. Masya Allah. Ini terima kasih atas Ya, saya- hasanah keilmuannya. Ini tirakatan kopi ini ya. Ji, tirakatan kopi pengenalan. Wah ini juga sebenarnya aja ini tidak sengaja. Ustaz. Ini merencanakan kemarin kok ngerti ini kok tanggal 16 harus. Nah, ini Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita ngikuti jejaknya para pejuang di Aceh. Iya, Nah. iya. Nek malam ini sudah cocok itu bicara seperti karena besok berjuang. Girahnya itu muncul di sini ya. Girah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi, mungkin demikian untuk malam ini. Alhamdulillah hasanah keilmuan mengenai kopi sangat disampaikan dengan sangat lengkap Ya, malam ya. ini. Dari- Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Fatan. Ya. Amin. Memang betul-betul fantastik. Malam ini insya Allah bisa menambah hasanah keilmuan. Insya Allah juga harapan kami bisa menambah keimanan. Amin, 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 amin. Karena memang kopi salah satunya adalah ciptaannya Allah, Nah, ditemukan sama santri muda, disebarkan oleh Islam. asik. Nah ini jadi minumannya orang Islam, anak muda zaman sekarang. Sampai di Al-Aman. Sampai di alamat, sampai di malam ini. Nah, ngaten monggo. Ya, Ada- baik, karena waktu sudah cukup ya, saya rasa, dan waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara-acara serupa dengan tema-tema yang menarik dan mendatangkan ustadz-ustadz yang bisa berbagi ilmu, sharing dengan kita. Betul, tentunya. betul, Dan betul, ini betul. disiarkan live melalui berbagai media, Instagram, Facebook, YouTube. IG, YouTube, IG. ya, Instagram, YouTube. Saran dan kritiknya kita Iya, Harapkan silakan bisa- dikirimkan nanti ke hotline-nya Al Aman. Insya Allah sudah terpampang di setiap pengumuman kita. Lalu untuk kelanjutannya Insya Allah semoga bisa kita istiqomahkan doanya. Mohon doanya juga Ustadz supaya teman-teman Risma Al Aman ini bisa tetap istiqomah untuk mengadakan hal-hal yang positif seperti ini. Insya Allah juga nanti mungkin kerjasama juga dengan SMS ya Mas Dimas, sedulur Masjid Sidarum. Nanti mungkin kalau ada masjid-masjid di sekitar Sidarum yang ingin mengadakan, insya Allah nanti kita bisa berkomunikasi lebih Ya, lanjut. ya. Dan bagi yang ingin berkontribusi dengan acara-acara serupa bisa berdonasi juga ya. Nah monggo, Ji. Nah, rekeningnya di bawah ini. Oh, mana Ora ya? ketoke ora nganu Mas, ora muncul nggak ada. ketoke Oh, ora betul. ning. Di layar muncul? Oh, nggak ada ya. Oh, Baik. Pak Yayan belum siap itu kayaknya. Kita bacakan ya, untuk donasi multimedia bisa disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7800111102. Saya ulangi lagi, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7800111102 atas nama Yayasan Al-Aman. Betul. Dengan nilai akhir transfer 100 untuk membedakan ya. Betul, dengan yang lain. Dan untuk konfirmasi donasi atau informasi-informasi mengenai nomor rekening tersebut bisa menghubungi ke panitia nomor rekening 08 nomor HP nomor HP 0823 2656 6622. Saya ulangi lagi 0823 2656 6622.
Demikian tadi yang bisa ingin berkontribusi untuk acara-acara seperti ini. Dan ini dipersembahkan oleh Risma Masjid Al-Aman dan disupport oleh Masjid Al-Aman Sidoarum, Nekani Coffee, nah, yang seperti di belakang kita. Ya. Kemudian Tansu Story. Nah, Tansu itu ya ketan susu Story. Insya Allah ini menjadi badan usaha milik masjidnya Al-Aman. Ya, salah satu badan usaha. Ya. Betul. Yang dimiliki masjid dan insya Allah kontribusinya untuk masjid. Masjid. Sudah tutup? Sudah cukup ya? Kita tutup. Saya Dimas. Saya Dimas. Kami dua Dimas. Mohon pamit, mohon diri. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sangat kepada Ustadz Fatan atas ilmunya malam ini. Insyaallah nanti lain waktu mungkin kalau berkenan ya Ustadz kita berbagi lagi. Insyaallah. Matur nuwun kepada rekan-rekan semuanya atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Jazakumullah khair katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك إني